Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ridho ilahi ta'ala wa bibarakati suratil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma iftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bihidayatil yaqin. Para ibu, para bapak, monggo kita teruskan malih nggih wiridan. Nah, kita ini niate wiridan. Nah, jadi istiqomah. Sehingga nanti doanya setelah saya ngaji, ya ngaji kan istimewa. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita sudah masuk hari yang ke-15 ya. Jadi kita ini gak kroso, sudah 1,5 perjalanan. Sehingga puasa kita ini kalau tidak kurang 14 hari lagi atau kurang 15 hari lagi, insya Allah. Nah, pemali kados kula niki kesini tiap minggu rasanya tuh cepet banget, apalagi dikejar-kejar kalau kegiatan dan tugas. Waduh, rasa-rasanya waktu 24 jam teh cikirang masih kirang, dan rasanya cepet kadosan iki nggih. Durasinya itu loh, dunianya itu kan seperti bola. Apa sekarang tuh bolanya sudah seperti bola pingpong, podo bulat teh 360 derajat, tapi antara bola voli dengan bola pingpong ya. Sehingga durasi waktu itu sepertinya cepet banget ya. Mudah-mudahan kita punya waktu yang berkah nggih, barokatan fi rizki, barokatan fil wakti, barokatan fi sihati, nah, barokatan fil ilmi, berkah semua. Waktu kita manfaatkan seberkah, sebab Rasulullah Kanjeng Muhammad SAW itu memberi unen-unen. Siapa yang ingkang paling sae teng dunya niki, mantola umruhu wa hasuna amaluhu. Bisa memanfaatkan waktu kangge kesaenan alias untuk kebaikan. Monggo kita terusaken malih ya. Alhamdulillah mestinya jadi mulai nanti malam ngantos tutup nanti tarawih ngangge kunut ya, witirnya itu ya, kunut biasa Allahumma hdini biman hadait. Nah, jadi ini jangan dianggap ini masjid ini menggunakan tradisi ya. Jangan NU Muhammadiyah ya, kunut itu ono sadurunge NU ono ya. Ya, jadi kita menggunakan kunut ya. Ya, kita teruskan malih nih. Kemarin kita sudah mendapatkan gambaran saking Gusti Allah tiang ingkang pejah alias mate ya. Pejah itu sama dengan mati. Kemudian orang itu tidak membawa iman, matinya itu dalam kondisi kafir. Maka apapun tentang rizkinya, tentang anak-anaknya, sedikit pun tidak akan lantulnya anhum, kan, tidak akan mendapatkan penyelamat dari harta yang dimiliki maupun dari anak-anak yang jadi anak itu dianggap properti dalam kekayaan seseorang. Jadi kan itu al malu wal banuna kan zinatul hayatid dunya. Al malu harta,
wal banun, dan anak putu itu zinatul hayati dunya, kebanggaan yang biasa dipamer-pamerkan oleh seseorang di dunia. Anakku dadi kabeh, ono sing jadi menteri, ono sing dadi gubernur, ono sing jadi alun. Jadi gak boleh nganakan itu. Kita bersyukur hartaku wakeh, nang Malang duwe stasiun, iya. Nang Surabaya duwe semut. Itu gak boleh. Semuanya itu ujian. Kalau kita tidak bisa ngelola secara syar'i sesuai dengan tuntunan Gusti Allah, ya jadi fitnah kan. Inna min azwajikum wa auladikum fitnah. Jadi fitnah. Tidak ada manfaatnya sama sekali ya, ketika kita masuk alam kubur. Bahkan menjadi malapetaka, royoan warisan sampai nang pengadilan. Waduh, naudzubillah min jari. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu ya sing banyak itu ya investasi amal ya harus banyak. Jadi dunia itu kita manfaatkan untuk ibadah. Dan ibadah itu bukan. Jadi min azabihi, saking adabi Gusti Allah tuh tidak ada ininya, tidak ada. Ya, kita teruskan malih nggih. Wa ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Bahkan yaitu orang-orang yang mati dalam kondisi kafir itu dari innal ladina kafaru itu ke sana itunya Bu itunya. Wa ulaik utawi si innal ladina kafaru sama ini masih satu rangkai dengan ayat 91 ya. Kalau ayat 91 itu kan menjelaskan betapa menyesalnya orang yang mati dalam kondisi kafir, dan mereka akan sumbar merengek-rengek nang Gusti Allah. Duh Gusti, kula balekno malih teng donya, kula purun seumpama panjenengan ngengken kula nebus supaya bisa kembali lagi dengan emas segala isinya. Dunya itu disulap menjadi emas dengan segala isinya. Tapi Gusti Allah ya orang. Jadi gak ada malaikat bisa disuap tuh Pak ya. Jadi jangan jenengan akeh bondoku kayak nyuap malaikat nang kubur gak iso. Bahkan wa ulaika tawisi alladzina kafaru iku ashabun nar, penduduk neraka. Ashab itu artinya penduduk, tapi menggunakan kata ashab. Karena apa? Karena memang sudah diakrabkan dengan nerakanya itu. Hum utawi si ulaik iku fiha ing dalam nar khaliduna saklawase. Jadi kalau orang masuk surga juga saklawase nikmat, waruhu waruhanu wajananu kan. Makanan pun tidak pernah ada rasa lapar kalau di surga itu. Tapi kalau di neraka selamanya akan merasa lapar, merasa haus. Tur ora ono tetesan banyu maupun cuilan makanan untuk nutup kelaparannya atau nutup kehausannya itu. Nanti kan setelah sabbihisma, setelah surat sabbihisma itu sabbihisma rabbikal ladzi, kan ada surat yang biasa dibaca setelah sabbihisma. Tak golekane dhisik. Kan itu kan menggambarkan bagaimana latas mubia ainun jariyah dan seterusnya itu. Biasanya kan diwaos oleh bapak-bapak yang imami hari raya Al-Ghasyiyah. Itu kan Al-Ghasyiyah itu menggambarkan bagaimana penduduk surga dan bagaimana penduduk neraka. Dan bagaimana kita di dunia harus berkreasi secara ilmiah.
Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Makanya sering saya katakan, mengapa Islam melahirkan banyak ilmuwan? Karena dorongan untuk menjadi peneliti itu betul-betul diperintah oleh Al-Qur'an. Nah, ini mumpung nuzulul Qur'an. Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusbat. Bagaimana bumi dihamparkan, bagaimana langit. Afala yang duruna ilal ibili, apakah kamu tidak mau memperhatikan kenapa unta? Karena unta itu ternyata mempunyai spesifik atau spesies, bukan spesifik. Kalau binatang itu kan spesies khusus yang hidupnya itu kategori aneh dibandingkan dengan binatang-binatang yang lain. Itu. Makanya unta itu punya keistimewaan. Bahkan bapak-bapak senengannya apa? Ati unta. Iya. Kalau ke Mekah sing digoleki ati unta. Kalau umroh anak itu unta. Itu ilal ibili kaifa wa ilas samai. Begitu langit. Kenapa langit itu lang? Bahkan digambarkan as-samawat wal ar. Langit itu berlapis 7. Nah, sekarang setiap lapisan itu itunya apa? Apanya? Batas lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga sampai lapisan ke-7. Nah, ini ada dua teori. Nah, teorinya astronomi dan teorinya orang tasawuf. Kalau teorinya orang tasawuf itu mencakup istilah martabat 7, seperti yang ditulis oleh Syekh Burhan Furi. Jadi manusia itu ketika levelingnya itu, tahapannya itu, alamnya itu, pertama manusia itu kan di alam Tuhan. Nah, ketika manusia dalam Tuhan dan ketika Tuhan menyendiri, nah, makanya ada ahadiyat, wahidiyat, wahdat, alam misal, alam adzam, nah, langsung dengan insanul kamil, durasi. Ya. Nah, itu ada teori tentang bagaimana ruh ya ketika menyatu dalam Tuhan, masuk ke dalam jasad manusia, kemudian Islam kembali ketika di dunia. Kemudian di dunia berproses menjadi orang yang bertakwa secara sempurna dan amaliyah keagamaannya sempurna, maka dikenallah dengan nama insanul kamil. Nah, kalau sudah insanul kamil ini sama dengan jadi teorinya tasalsul, daur ulang itu. Ada yang menjelaskan, ada teorinya itu, ilmu dikembangkan dalam ilmu tasawuf, sehingga as-samad fi alamis shaghir wasama as-samawat fi alamil kabir. As-samawat fi alamis shaghir itu bagaimana leveling derajat kenafsuan manusia sampai menjadi nafsul kamilah. Nah, itu. Jadi nafsul kamilah ini sebagai jeladren, bahan baku pembentukan kepribadian seseorang sehingga mencapai derajat namanya insanul kamil. Nah, di teori itu dikembangkan oleh dua Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan itu. Beliau punya teori itu. Hebatnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Dikembangkan secara akademik. Nah, teori itu oleh Syekh Burhan Puri. Jadi ada, Pak. Jadi jenengan ini jangan merasa pintar dulu. Kalau lembut ke sana belum kita pelajari secara, masih banyak ilmu kita yang perlu kita telusuri. Itu tentang as-samawat. Nah, alam kabir dunia juga begitu. Kita hanya sampai dalam astronomi sampai pada atmosfer, ya kan? Ionosfer, stratosfer. Hanya ada 4. Padahal, nah 7 langit itu pernah menjadi sebuah perjalanan panjang dari cerita Isra Mi'raj kan itu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ila masjidil aqsal ladzi barokna haulahu. Nah, ketika barokna haulahu linuriyahu, sehingga apa-apa tentang ayat-ayat keistimewaan dan kebesaran Allah diperlihatkan oleh Gusti Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Neraka juga berlapis kan, neraka itu. Ya kita ini jangan coba-cobalah Pak rekreasi ke neraka lah. Saya ini cukup jenengan saja. Ya, kalau saya itu rasa-rasanya ampun-ampun lah. Nah, sumpek nanang dunia ae kadang-kadang ya itu neraka dunia ae ya, yang mestinya di dunia itu kita mesti ada yang membantu. Sesumpek-sumpeknya di dunia itu kan ada curhat. Melarat di dunia masih ono sing nyantuni, yaitu jaluk tonggo ci oleh, jaluk silihan ci oleh. Tapi di neraka nanti yaitu surat Al-Ghasyiyah itu mengerikan kan, makanannya apa, duri, sing dipangan kok duri dipangan tuh gimana itu? Fiha khalidun tursa lawase. Nah, dah titik sampai di situ. Masalu ma yunfikuna fi hadhil hayatid dunya. Nah, kamasali rihin fiha sirrun asobat harsa kaumin zolamu angfusahu. Masalu itu sifatun. Nah, ini posisi masalu itu sebagai kata sifat dari pihak kholidun itu. Perumpamaan apa-apa yang diinfakkan oleh orang kafir fi hadhil hayati dunya, ketika orang kafir itu hidup dunia. Orang kafir ada juga yang dermawan Pak, jadi jangan dikira yang dermawan itu orang Islam. Makanya aneh kalau ada orang Islam medit. Wong orang kafir aja orang ya ada yang dermawan. Jadi, perumpamaan nopo mawon barang yang diinfakkan oleh orang-orang kafir fi hadhil hayatid dunya, ketika orang kafir itu hidup di dunia ini. Nah, karena ayat ini ditujukan ketika awal turun fi adawatin nabiyyi, kepada orang-orang yang memusuhi Kangjeng Nabi, ya. Ada juga aw sodakotin wanawiha, jadi orang-orang itu yang beri sodakoh juga, wanawiha dan sepada dan seumpamanya sodakoh, infak, ya, kemudian jadi sio-sio kama salirihin. Nah, itu gambarannya seperti rih itu angin, ya. Seperti dalam surat Al-Baqarah itu kan seperti naroh barang di atas batu licin, kemudian datanglah hujan angin yang deras. Jadi sirun akan sama ini. Jadi ayat ini sama dengan surat Al-Baqarah itu, orang yang beramal dalam surat Al-Baqarah itu riya, digambarkan seperti orang yang beramal dengan riya itu atau beramal dengan menyakiti yang diberi. Jadi jangan sampai. Sekarang bagaimana kalau dipamer-pamerkan? Nah, itu makanya sodakoh itu dibedakan. Kalau sodakoh sunnah itu dirahasiakan itu lebih utama. Tetapi kalau wajib kayak zakat, fitrah, zakat mal, dipublikasikan itu hukumnya sunnah. Jadi kalau nanti, makanya mohon maaf, ini kan mumpung ini ayat ini. Makanya kami dari pengurus yayasan, karena ketika kami dengan teman-teman diberi amanah, saya menggunakan pendekatan legalitas formal. Untuk zakat pun maka kami tidak menggunakan pendekatan panitia. Sebab kalau kepanitiaan itu tidak formal, artinya tidak diakui oleh undang-undang. Maka kita ngurus UPZ sebagai bagian dari tugas Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Sehingga alhamdulillah 2 tahun ini kita resmi, amil kita ini bukan amil abal-abal, amil yang memang mendapat tugas dari negara. Jadi kalau panjenengan mau titip ke UVZ-nya Masjid Al-Hikmah, monggo. Kalau panjenengan percados, kita sudah punya pengurus unit
pengumpul zakat, dan laporannya tiap tahun kita berikan ke Basnas. Karena dulu berdirinya itu belum ada Basnas Surabaya, langsung Basnas provinsi SK-nya itu. Jadi kalau panjenengan percados, monggo titip zakatnya, baik zakat fitrah maupun zakat mal ke UPZ. Alhamdulillah kita ini UPZ resmi, ya. Nah itu. Jadi kenapa harus resmi? Ya, saya khawatir nanti di akhirat ditakoni oleh apapun harus resmi. Masjid kita sudah resmi, ya. Masjid ini punya identitas, database-nya masuk kepada database Kementerian Agama. Jadi bukan masjid abal-abal. Jadi memang masjid yang diakui oleh negara. Punya nomor punya nomor induknya, ya itu. Ya, kenapa? Ya karena saya pengurusnya. Kalau mungkin yang lain nggak mikirkan itu. Nah saya selama itu, makanya ketika diberi amanah dan di mana saja, bukan di sini, masa legalitas itu menjadi bahan acuan. Gitu. Bangunan ada izinnya semua, ada urus IMB, kita urus IMB-nya. Mau bangun lagi, alhamdulillah IMB-nya sudah turun, cuman duitnya durung ono. Jadi mohon maaf, jadi kami itu memang pendekatan ini. Jadi kalau ada bapak-bapak tanya, kenapa ada UPZ-an? Nah, beda. Nah, kalau dulu nggak perlu UPZ-an kan ya. Kalau ada yang percaya ya monggo, tidak ada yang percaya alhamdulillah. Karena apa? Gak ono sing dikerjakan. Kalau akeh kan repot. Ya alhamdulillah dengan UVZ ini kita bisa hasilnya itu yang nitipkan zakat ke kita, ada yang digunakan untuk memang mustahik. Makanya saya minta bapak-bapak dan ibu-ibu, ada tetangganya by name, by address, terkait apakah ini layak dikategorikan mustahik atau tidak, monggo didata yang baik. Nah, saya ingin di sini di masjid ini nanti punya database mustahik, sehingga ketika menyalurkan zakat hasil dari UPZ itu jelas. Ya, jangan. Yang kedua, syukur kalau ada data muzaki, database tentang orang-orang yang zakat. Oh ini zakat mal Budirun setiap tahun 1 miliar zakat malnya. Nah, kemudian Bu Bambang setiap tahun 2 miliar. Seningannya ya. JJ setiap tahun yen ono. Duitnya yen ono. Jadi mohon maaf karena perlu saya jelaskan terkait dengan supaya kita ini tidak menjadi beban, sebab dengan adanya undang-undang pengelolaan zakat, nah itu bahkan wali kota Solo itu Mas Gibran itu, bahkan sekarang Pak Eri wali kota Surabaya juga begitu, jangan sampai, coba baca edarannya, membayar zakat kepada amil-amil yang tidak terdata oleh Basnas. Nah, saya ingin menaikkan statusnya itu dari UPZ nanti naik kepada LAS, lembaga amil zakat. Nah, kalau sudah LAS itu diaudit barang, Bu. Jangan ini diaudit oleh bahkan ada infeksi oleh Kementerian Agama. Jadi supaya melatih teman-teman ini disiplin berdasarkan ketentuan menurut agama benar, menurut tuntunan aturan negara juga benar. Jangan benar karepe dewe-dewe, ada standarnya kebenaran itu, ya. Jangan ngawur. Kebenaran agama ada standarnya. Kebenaran negara regulasi atau peraturan. Nah, jadi oleh karena itu, bapak-bapak di UPZ itu monggo mulai hari ini ngantos tutup bulan Ramadan sudah bisa dititipi. Tapi kalau zakat fitrah itu sifatnya titip. Sebab kewajiban zakat fitrah itu, kapan zakat fitrah itu wajib dikeluarkan?
siapa saja yang menyaksikan atau menghadiri terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Oleh karena itu, kalau ada yang bayar sekarang, kategorinya titip. Nah, jadi kalau mati, yang titip itu ya harus dikembalikan zakat fitrahnya itu. Berbeda dengan zakat mal. Kalau zakat mal itu long time, wah ada bahasa long time barang, ya, sepanjang tahun. Nah, karena apa? Zakat mal itu ada yang haul dan ada yang hasod. Nah, haul itu 1 tahun durasinya itu, hasod itu setiap panen. Nah itu. Kalau PNS yang sudah menaik PKZ, pendapatan kena zakat. Kan ada PKP sekarang, pendapatan kena pajak. Nah, itu. Saya ini jelek-jelek gini punya NPWP pribadi, Bu. Ya, pendapatan sekian, potong sekian persen. Nah, itu laporkan PKZ. Bahkan wajib melaporkan LKHPN barang. Nah, itu kok ribet ya jadi pegawai negeri kan. Jadi itu, nah mohon maaf, jadi kami ini bukan berarti itu memang kita berangkatnya mikotnya ini dari identitas yang jelas berdasarkan regulasi atau peraturan yang benar. Perkara ada oknum ya kan apa namanya, negara itu jangan dilihat oknumnya, Bu, yang kalau dilihat itu negaranya dan regulasinya. Ada yang itu yang perlu saya sampaikan sehingga sodakoh kita. Jadi kalau sodakoh wajib, makanya nanti, nah kalau hasilnya ini hasil dari pengumpulan UVZ ini kita publish ya, kita umumkan. Jadi UVZ Kebonsari tahun ini terhimpun zakat zakat fitrah sekian beras sekian ton dalam bentuk konversi uang sekian puluh juta. Ya alhamdulillah sudah bisa digunakan untuk membantu orang yang tidak bisa menembus ijazah anaknya, yang tidak bisa menembus ijazah. Alhamdulillah. Ada memberi semacam santunan kepada mustahik. Dan bila perlu nanti makanya saya ingin database by name by address tentang siapa yang layak jadi mustahik di Kebonsari sudah terekap di sini ya. Biar kita pentelengi kemudian disurvei layak enggak sih ini itu dikatakan mustahik supaya tidak zalim. Nah itu sebab zakat ini jelas inamas shadaqatu lil fuqara'i wal masa jelas. Nah berbeda dengan wakaf. Nah, kalau wakaf mauquf alaihnya atau orang yang berhak menerima manfaat dari wakaf itu umum, siapa saja boleh. Sama seperti panjenengan sembelih kurban, walaupun sugih ci oleh nyicipi daging kurban. Nah, kalau zakat gak boten angsal, orang yang kondisinya bukan mustahik berpura-pura mustahik. Nah, maka bahkan sampai Rasulullah ini mengingatkan kepada cucunya beliau yang makan 1 biji kurma dari harta zakat wajib dimuntahkan lagi. Itu 1 biji loh ya, sudah di mulut. Padahal untuk digantikan bisa mestinya. Ya kalau kita betul-betul, nah disitulah mengapa kita di sini agak betul-betul cermat lah kalau bisa itu. Makanya muzaki syukur kalau muzaki Kebonsari juga terdata sehingga ketika yang sadar sudah mulai mengeluarkan zakat tercatat. Kalau percaya kepada UVZ-nya Masjid Al-Hikmah. Kalau percaya dosnya monggo wong sekarang alhamdulillah. Bahkan saya ini nganjurkan kalau bisa musola di Kebonsari ini kalau ingin menerima zakat ya daftar jadi UVZ itu, dan gampang itu daftar dari UVZ-nya. Kebetulan ketuanya Basnas Surabaya itu
ya teman dulu pernah kerja di Unsuri juga. Itu Mas Hamzah itu. Ya 3 hari yang lalu baru rapat dengan saya itu. Monggo ya, itu kaitannya dengan supaya kita ini sodakoh kita, infak kita. Nah, termasuk fidyah. Kalau panjenengan ada keluarga yang kebetulan tidak uzur, ya tidak bisa puasa, kan dikonversi dengan fidyah. Kami juga UVJ menerima hanya titipan fidyah. Nah, karena cara perlakuannya beda. Kalau fidyah itu bisa in outnya tuh bisa langsung in sekarang, outnya sekarang sudah bisa, itu kalau fidyah. Nah, kalau zakat fitrah nanti dibagikannya itu yang benar itu sebetulnya malam hari raya Idul Fitri paling tidak, tetapi tidak harus habis ya. Jadi jangan salah lola. Yang wajib itu dari muzaki kepada amil itu wajib tepat waktu. Tetapi dari amil kepada mustahik itu bisa bisa dilihat. Kalau memang mustahiknya pada hari raya numpuk, ya nanti ya 1 bulan kemudian atau 2 bulan kemudian atau 3 bulan kemudian baru diberikan supaya tidak mubadir, karena kita ini zakat ini memang untuk betul-betul menangani kebutuhan pragmatis, istilahnya itu untuk kebutuhan yang bersifat karitatif, bahasa kerennya itu. Nah, kalau wakaf memang kebutuhan untuk investatif, untuk investasi. Nah, itu bahasa yang saya kebetulan hampir tiap minggu ngomong masalah itu. Bahkan besok itu diundang oleh minggu depan diundang oleh Masjid Kemayoran, kemudian berikutnya diundang oleh lembaga manajemen infak. Kemarin Senin itu saya ngisi mahasiswa MPKM UNER dengan gerakan waktu rodo inilah, sehingga properti pemahaman tentang perzakatan dan perwakafan koyoke rodo akeh. Apalagi ketika almarhum Prof Syekh nulis disertasi tentang pajak dan zakat gitu kan, saya yang ikut membantu meneliti referensinya, ngetiknya. Nah, berkat saya membantu menyelesaikan sekolahnya almarhum bapak, nah saya dapat berkah digolekno bojo. Berkahnya itu di Kebonsari awet sampai sekarang ikut membantu dengan berbagai suka, duka, derita dan dinamika. Katanya Bung Karno itu. Jadi itu Bu, jadi orang yang sodakoh, apapun infak yang diberikan oleh orang kafir itu sedikit pun tidak ada manfaatnya kepada si kafir yang memberi infak itu. Nah, berbeda dengan jenengan ini niat saja itu sudah dicatat. Aku anang masjid iku arep niat infak, ternyata orang gawa duit. Nah, niat itu dapat pahala sudah. Itu niat tok, Pak. Dari rumah aku arep nyemplungno duit nang umplung, goleki gak ono. Nah, itu jadi pahala. Tapi orang kafir berapapun yang diinfakkan sak enteke hartanya itu gak ngaruh. Bahkan ya ini kamasalirihin fiha sirrun. Nah, itu asobat harsa kaumin zolamu angfusahum. Nah, itu oleh karena itu fa'ahlakathu. Nah, bahkan menjadi menjadi siksa, rusak. Nah, itu fala yang tafi'u ora ono manfaate blas. Nah, itu kalau orang non muslim itu melakukan suatu kebaikan. Berbeda dengan jenengan. Nah, berbeda dengan jenengan niat berbuat jahat. Kalau tidak langsung berbuatnya, niatnya tidak diakui. Waduh, aku arep nang masjid sekaligus nyolong umplung masjidnya. Dari rumah itu. Tapi gak nyolong temenan, yo gak jadi, gak dihukumi dosa. Enak toh? Nah, itu. Tetapi kalau niat baik,
sekalipun tidak ada prakteknya sudah dihukumi kebaikan. Itu alhamdulillah, itu bedanya. Orang-orang seperti wa madolahumullah walakin anfusahum, ya, sedikit pun Gusti Allah tidak akan mendolimi mereka. Mengapa seperti itu ya? Karena syurutul amal dalam bahasa ulama dulunya, syurutu sihatil amal duhulul Islam. Syarat sahnya amal seseorang kalau ingin diakoni oleh Gusti Allah, melebu Islam dhisik. Walaupun Islamnya sedikit-sedikit rada dablek, enggak apa-apa. Seumpama syukur kalau kados panjenengan semua kan kategori sholih dan solihah, insya Allah. Jadi gak ada wamadol. Gusti Allah tidak akan berbuat dolim kepada mereka. Karena walakin angfusahum yadlimun. Hanya mereka lah yang sebenarnya berbuat dolim kepada dirinya masing. Dengan apa? Bil kupril mujibi lidiyahya, dengan kafirnya itu loh. Nah itu. Makanya saya ulangi lagi, jadi sihatu surutil amal itu duhulul Islam. Jadi sahnya orang beramal itu kalau ingin dicatat oleh Gusti Allah, ya syaratnya harus masuk Islam dulu. Nah, itu, ada yang mau komen Pak? Monggo Pak. Nah, ini. Jadi itu Pak, jadi mohon maaf saya tadi sedikit menjelaskan masalah UPZ supaya Bapak kita ini ya ada literasi. Makanya harapan saya ini kan RT, RW itu siapa di lingkungan yang mustahik, nah itu ada komunikasi. Ya. Karena ya monggo Pak, gimana? Nggih. Yang PBB itu bisa dihukumi zakat. PBB, nah PBB itu kategorinya pajak bumi dan bangunan, termasuk pajak-pajak yang lain. Nah, dalam teorinya itu pajak belum bisa mengkonversi zakat. Itu. Walaupun ada yang usul bagaimana pajak kita. Jadi kita ini dikenai dua kewajiban. Kewajiban negara bayar pajak, kewajiban agama bayar zakat. Cuman sekarang ini kalau untuk zakat usaha, zakat sudah ada konversi, ada penghitungannya yang ada, bahkan ada aplikasinya. Jadi kalau panjenengan sudah membayar zakat, nah sudah bisa mengurangi nilai pajak. Jadi anggap saja kalau PBB itu niatnya ya sodakoh lah jenengan kepada negara lah ya. Ya, jangan. Saya juga ini itu pajak bumi dan bangunan, dasar dari NJOP atau nomor objek nilai objek pajak. Nah beda Pak. Nah oleh karena itu boleh nggak ketika kita mau membayar zakat dikurangi dulu setelah bayar pajak, itu ada yang boleh. Jadi berapa nominasi zakat yang kita bayarkan dikurangi dulu oleh pajak itu boleh ya. Tetapi pajak belum bisa mengganti kewajiban zakat. Jadi ada. Iya kan bagus. Sehingga jenengan ke negara baik, kepada Gusti Allah juga baik. Ya memang zakat gak banyak sebetulnya. Cuma sebetulnya ya kalau negara itu mau betul-betul berkah menurut teori lama dari kitab-kitab tentang ketatanegaraan yang ditulis oleh para ulama, negara sebetulnya tidak perlu mewajibkan pajak kalau negara itu bisa menghimpun dana infak, dana zakat, dana wakaf. Pajak oleh agama itu ada istilahnya kharaj ya dan ya. Jadi kalau dalam sejarah ketatanegaraan umat Islam pada zaman Khulafaur Rasyidin, zaman Muawiyah, zaman Abbasiyah, zaman Turki Utsmani,
Nah itu. Jadi umat Islam itu pernah jaya Bu secara politik itu. Bahkan punya kekuasaan umat Islam itu sampai 1924 sebetulnya. Nah, kemudian karena ada kolonialisme dan imperialisme yang mengubur kejayaan umat Islam, akhirnya negara itu berganti kepada apa yang menjadi investasi dari kolonial dan imperialis. Maka muncullah istilahnya itu nation state. Nah dari situ buyar semacam legasi atau tinggalan kejayaan umat Islam itu buyar. Di samping memang ada dua penyebab ya. Di tengah-tengah umat Islam sendiri terjadi kekacauan ideologis, kekacauan uhuah, ditambah dengan pengaruh dari teori divide et impera yang menghancurkan kejayaan umat Islam. Jadi sebetulnya negara itu kalau membiayai operasional kegiatan negaranya dengan dana-dana kewajiban agama itu sebetulnya cukup. Kalau dilola secara profesional gitu Pak ya. Jadi jenengan terami mawon, zakat yo dibayar, pajak juga dibayar. Ya gak apa-apa gitu. Kan jenengan itu membantu saya dengan membayarkan. Saya dapat bayaran kan dari negara kan akhirnya. Pensiunan kayak Budirun kan alhamdulillah gara-gara pajak itu pensiunan bisa. Nah itulah. Nah termasuk kita ini juga sama dengan, karena apa? Dengan membayar pajak kalau jangan niat ikhlas itu sama dengan hubbul waton minal iman, karena negara juga dari sisi konsep itunya juga wajib. Jadi sebagai selama tapi jangan sampai dikorup. Pajak kita ini kadang-kadang itu ada ya, dikorup orang Rafael hanya satu orang Rafael. Dulu namanya Gayus saja berapa? Yang paling menyakitkan itu Gayus itu di tengah penjara iso nonton poli ya, nang bola di nang Bali karena astagfirullahaladzim. Ngoten Pak nggih. Jadi tolong jenengan tetap bayar pajak yuk wajib, bayar zakat juga wajib. Nah itu. Nggih. Ngoten Pak Yahya. Pak Yahya juga kan termasuk menikmati pajak Pak, wong pensiunan. Kan? Nah ya. Iya, tetapi kan asetnya PBB-nya kan tetap wajib bayar Pak. Nah iya kalau PKP-nya jenengan tidak termasuk non PKP kan, pendapatan tidak kena pajak. Nah, dalam bahasa fikihnya itu dikembangkan oleh fikih modern pajak. Jadi kalau dalam syariat Islam itu negara itu kalau memang ingin memanage harta Gusti Allah saja sangat cukup mestinya. Makanya sekarang ini Pak, di negara kita Menteri Keuangan itu sadar kalau mengandalkan pajak saja itu negara itu gak cukup. Makanya dikembangkanlah bagaimana mendapatkan makanya ada KNEX, Komite Ekonomi Syariah, Ekonomi dan Keuangan Syariah, dalam rangka bagaimana negara pun bisa ngelelesi kewajiban umat Islam yang bisa menopang pembangunan. Ada namanya KNEX, Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah. Ya, besok kalau panjenengan jadi presidennya, orang-orang seperti itu kita penjarakan. Nah, ini sedikit guyonan. Bagaimana kalau terjadi kebocoran-kebocoran itu? Nah, negara itu sebetulnya wajib merampas harta-harta orang-orang yang diduga. Cuman katanya Pak Mahfud MD, undang-undang perampasan aset
Koruptor itu ternyata tidak mau disahkan oleh DPR. DPR-nya kan jadi maka muncullah namanya bank-bank pacul, sedang viral kan sekarang ini ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi Alhamdulillahirrahmanirrahim hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan wa'afi ni'amah wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa di sultan Muhammad salatan tunjina biha jamil ahwal wal afat wa taqlilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tanasawat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin ahlana wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana la tu'akhidna inna sina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladzina rabbana wa tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna wa anta maulana fansurna alal qaumil kafirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabb. Sekurang dan selebihnya kurang pangapunten. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfir